Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Dunia Islam kembali hadir di hadapan Anda. Pada edisi kali ini kita akan mengenang 76 tahun Nakba, menggugat klaim kemerdekaan Israel. Bersama saya, Arina Islabi. Memperingati 76 tahun Nakba, menggugat deklarasi kemerdekaan palsu negara Israel 14 Mei 1948. Hari ini, 15 Mei 2024, seluruh dunia memperingati 76 tahun Yaumun Nakba, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Catastrophe of Palestine. Kita menyebutnya dengan Hari Malapetaka. 76 tahun yang lalu, tahun 1948, Yahudi dengan gerakan Zionisme internasionalnya mendeklarasikan klaim sepihak pendirian negara Yahudi Israel di tanah Palestina yang dijajahnya. Sehari setelah klaim tersebut, pembantaian dan pengusiran besar-besaran bangsa Palestina dilakukan Zionis Israel. Saat itu milisi dan tentara Zionis melakukan genosida, membantai warga, menghancurkan bangunan, dan mengusir paksa ratusan ribu penduduk dari rumahnya. Kejahatan yang bukan baru-baru ini, melainkan telah berlangsung selama 76 tahun atas dukungan militer dan politik dari Inggris dan Amerika. Sejarawan Yahudi Theodor Kantz menceritakan genosida di hari Nakba 1948 itu. Milisi Zionis menyerbu kampung-kampung Palestina dan menawan secara acak 10 laki-laki Palestina. Mereka dibariskan lalu ditembaki hingga mati. Pembunuhan itu dilakukan berkali-kali di setiap desa sehingga penduduk ketakutan dan berupaya pergi menyelamatkan diri. Desa Tantura menjadi saksi kekejaman Zionis Yahudi yang begitu mengerikan. Tantura adalah nama kampung di pesisir kota Haifa. Zionis melakukan pembantaian sedikitnya 200 warga Palestina di Tantura pada 22 hingga 23 Mei 1948. Mereka membiarkan jasad-jasad warga bergelimpangan. Pembantaian kejam ini telah difilmkan dalam sebuah dokumenter berdurasi 1 jam lebih yang disutradarai Ellen Schwartz. Dokumenter itu dibuat setelah Ellen mendengarkan 140 jam rekaman ilmuwan Yahudi Teddy Katz pada akhir tahun 1990 yang telah mewawancarai 135 saksi tragedi Tantura untuk proyek tesisnya. Tesis Teddy Katz itu mendapatkan perhatian setelah surat kabar Zionis sendiri Ma'arif mengangkatnya sekitar awal 2000-an. Namun penelitiannya tersebut digugat oleh veteran Brigade Alexandroni yang saat itu bertugas dalam pembantaian Tantura yang memaksa universitas mencopot gelar Teddy Katz dengan dalih pembantaian tersebut tidak pernah terjadi. Kisah biadab pengusiran dan pembantaian yang serupa juga terjadi di banyak desa di Palestina, seperti Deir Yassin, Khan Yunis, dan masih banyak lagi. Sepanjang 1947 hingga 1949, tidak kurang dari 15.000 warga dibantai, 500 desa dihancurkan, dan lebih dari 750.000 penduduk yang terusir terpaksa mengungsi di kamp pengungsian di tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan beberapa negara tetangga. Peringatan ini penting dilakukan untuk seluruh umat manusia yang menentang segala bentuk penjajahan. Karena pemerintahan palsu apartheid Zionis mengklaim kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 berdasarkan legitimasi pemufakatan jahat Zionis bersama Inggris dan Amerika di PBB pada tahun 1947 hingga 1948. Pembantaian keji ini bahkan disamarkan dengan istilah War of Independence, perang kemerdekaan oleh media-media Zionis. Kemerdekaan seharusnya membawa kedamaian bagi suatu negara. Namun, klaim kemerdekaan Zionis yang membawa nestapa bagi penduduk asli, yaitu Palestina, bukanlah klaim kemerdekaan, melainkan klaim penjajahan. Setelah 75 tahun Nakba, PBB dengan sangat lambat baru mengumumkan secara resmi tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Nakba secara internasional pada 2023 lalu. Pemirsa, Nakba, katastrofe atau malapetaka itu masih berlangsung sampai hari ini. Sejak 7 Oktober 2023 lalu hingga hari ini,
Zionis Israel sudah membunuh 35.091 lebih rakyat Palestina, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Puluhan ribu lainnya terluka dan ribuan lainnya masih hilang di bawah puing-puing bangunan selama berbulan-bulan. Hingga hari ini sudah 221 hari genosida itu dan masih terus berlangsung. Setiap 10 menit satu anak di Gaza syahid. Setiap 2 jam ibu di Palestina wafat. Karena itu setiap tahun pada 15 Mei selain memperingati Hari Nakba atau Hari Malapetaka, ini juga merupakan momentum gugatan terhadap deklarasi entitas ilegal Zionis Israel di Palestina yang sampai hari ini terus menunjukkan kejahatan kemanusiaan mereka secara terang-terangan. Puncak dari klaim kemerdekaan apa yang disebut sebagai negara Israel adalah merebut Masjidil Aqsa, menghancurkannya dan berusaha menggantinya dengan kuil Solomon. Zionis Israel mengklaim deklarasi mereka adalah sah karena disetujui oleh PBB. Tetapi paradoks dengan klaim itu, mereka justru menjadi anggota PBB yang paling sering melanggar resolusi PBB. Oleh karenanya, tidak ada perdamaian tanpa keadilan dan kemerdekaan. Demi perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan, maka PBB dan dunia harus menghentikan agresi Zionis Israel dan mengembalikan tanah Palestina ke bangsa Palestina. Hari ini jutaan diaspora rakyat Palestina terpaksa tinggal di negara-negara yang jauh dari Palestina, tersebar di seluruh dunia tanpa bisa pulang ke tanah air mereka. Mereka terus berkomitmen untuk pulang. Komitmen ini ditunjukkan dengan aksi Great Return March setiap hari Jumat sejak 2018. Hak untuk kembali bangsa Palestina ke Palestina adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen mewujudkan perdamaian di Palestina berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dikutip dari kantor berita Islam Minanews.net bahwa pada peringatan Nakba ke-76, rakyat Palestina menegaskan pendiriannya untuk tidak akan hengkang dari jalur Gaza. Pemerintah Palestina menegaskan tidak ada undang-undang pembatasan hak-hak rakyat Palestina. Demikian dilaporkan oleh Wafa pada Senin 13 Mei lalu. Pemerintah Palestina menekankan upaya pendudukan untuk menggusur warga Palestina di jalur Gaza dan serangannya di tepi barat termasuk Yerusalem tidak akan menyebabkan rakyat Palestina bertekuk lutut, menyerah ataupun pergi. Pemerintah Palestina juga menegaskan kepemimpinan dan rakyat Palestina akan tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan serangan Israel, seperti yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Mereka memperbaharui seruannya kepada rakyat Palestina di semua institusi dan badan-badannya untuk menjamin partisipasi luas dalam acara-acara memperingati 76 tahun pengungsian massal warga Palestina yang dikenal sebagai Nakba atau Malapetaka. Allahu Akbar, Al-Aqsa, Hakuna. Pemirsa, demikian informasi dari kami pada edisi kali ini. Saya Arina Islami, pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.